Orang berani berpikir artinya berani spekulasi. Wani spekulasi bahasa kasare wani ngawur. Paham ya? Paham ya? Wani spekulasi bahasa kasare artinya wani napa? Ngawur. Wani ngawur kowe kok njuk dukung. Paham ya? Lah nak tawaduk sak keliru-kelirune jek apik. Tawaduk paling banter darani bodoh. Bodoh mek ngawur parah ngawur. Ya jadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Bodoh ku jek apik. Wong bodoh sak Indonesia ku negara ora bangkrut. Tapi nek ana wong ngawur, uang negara dikemplang bangkrut kabeh. Jadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Wong dadi petani lugu kabeh sak Indonesia sik mangan. Tapi nek ana wong ngawur cara ngelola hasil panen, wong iso kelaparan kabeh. Ya alhamdulillah dosen sing kula omongin terus tobat. Selama ini saya tidak pernah mikir kalau spekulasi itu ngawur, Bapak. Ya makanya saya bilang spekulasi itu ngawur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nasratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya pun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket niku surat Toha kalian surat Yasin. Banyak riwayat keunggulannya surat Toha termasuk wonten riwayat hadis ya. Niku bahwa Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat Toha kalian surat napa? Yasin. Inna Allah Ta'ala qara'a Toha wa Yasin qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi ini Allah Ta'ala gadah tradisi maos Toha kalian Yasin. Tentu hadis itu riwayat ya, meskipun dalam riwayat ngoten niku ada yang setuju ada yang enggak. Tapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat Yasin Toha itu punya posisi khusus. Niku dari segi riwayat ya. Terus dari segi makna kalau terangkan awa ilusuar ya niki ngaji ilmiah riyen ya. Awa ilusuar kados alif lam mim Toha Yasin Nun dan sebagainya. Untuk amannya memang hampir semua mufassir itu sepakat ditafsiri namun Allah a'lamu bi muradi napa bidzalik. Allah langkung pirsa. Tapi untuk Yasin dan Toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ya Muhammad. Jadi begini ya, wonten awail suwar yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas. Misalnya kados kaf ya ain apa son. Mergo repot, kakean mikir ya repot. Tapi untuk Toha dan Yasin niku secara istikmali itu keyakinan ulama tetap Muhammad. Buktinya secara istikmali misalnya teng tiba nggih ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Artinya secara istikmali ya sudah didedikasikan, sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Dadi muni Allah sing pirsa diprakteke wis dinggo. Prakteknya secara istikmali Toha dan Yasin sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Buktinya kita nak semoga selawat di ala Toha Rasulillah ala Yasin apa Habibillah. Apalagi secara siakul kalam ya, secara siakul kalam ya, setting ceritanya ini jelas-jelas menunjuk Muhammad. Misalnya kados Toha ma anzalna alaika ing atase sira Toha ka Al-Qur'an, dan tentu orang yang kena khitab ka itu yang terkait Quran tentu sinten Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istikmali Toha mesti mengarah atau menunjuk sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cuma mulai riyen wadate wong salaf ku tawadhu. Daripada resiko keliru semuni Allah a'lamu bimuradi napa bidzalik. Iku tradisi tawadhu. Tapi kemudian yang ironis, teng kampus-kampus tradisi Jalalain itu dikritik. Jadi termasuk kemalasan berpikir, ora wani nebak. Itu kan justifikasi jadi pembenaran kemalasan apa? Berpikir. Kalau sering debat ke dosen-dosen. Pak Bah, kemalasan berpikir kok didukung. Ya jawabku gini. Kamu spekulasi kok minta didukung. Kamu yang berani nebak artinya itu juga spekulasi. Spekulasi sesuatu yang nggak perlu apa didukung. Ya sama. Iya ya sama. Yang anak ini ya tidak perlu didukung.
Jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar, itu ndak. Orang berani berpikir itu artinya berani spekulasi. Wani spekulasi bahasa kasare wani ngawur. Paham ya? Paham ya? Wani spekulasi itu bahasa kasare artinya wani napa? Ngawur. Wani ngawur kowe kok njuk dukung. Paham ya? Lah nak tawaduk sak keliru-kelirune jek apik. Tawaduk paling banter darani bodoh. Bodoh mek ngawur parah ngawur. Ya jadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Bodoh ku jek apik. Wong bodoh sak Indonesia ku negara ora bangkrut. Tapi nek ana wong ngawur, uang negara dikemplang bangkrut kabeh. Jadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Wong dadi petani lugu kabeh sak Indonesia sik mangan. Tapi nek ana wong ngawur cara ngelola hasil panen, wong iso kelaparan kabeh. Ya alhamdulillah dosen sing kula omongin terus tobat. Selama ini saya tidak pernah mikir kalau spekulasi itu ngawur, Pak. Ya makanya saya bilang spekulasi itu ngawur. Makanya saya katakan, tapi meskipun demikian terus kalau terasa, meskipun demikian, nggih, Allah a'lamu bimuradi napa bidzalik. Ada awal suar tertentu yang mudah ditebak. Terutama yang secara istiqmali telah dipakai nopo dari generasi ke generasi. Itu surat untuk Toha dan Yasin memang istiqmalinya jelas-jelas ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Apalagi siakul kalam mengarah ke sana. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus innaka ayya Yasin kan innaka sak temne sira Yasin. Berarti sak temne sira Muhammad iku laminal mursalin. Jadi bisa ditebak. Karena yakin bisa ditebak secara benar, tidak spekulasi. Makanya ulama-ulama secara istiqmali untuk Yasin dan Toha berani ala Toha Rasulillah, ala Yasin apa? Habibillah. Sudah demikian ada riwayat hadis sahih bahwa Nabi sering dawuh, saya punya nama banyak. Anal Hasyir, Anal Aqib, Ana Yasin, Ana Toha. Termasuk yang disebut Nabi Anal Hasyir, Anal Aqib, Ana Yasin, Ana apa? Toha. Sehingga sudah klop, artinya secara istiqmali ya memang begitu, siakul kalamnya juga begitu, secara riwayat juga mengarah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok niku dari segi makna nih. Terus niki dawuh pangeran ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Bahwa Quran dengan makna al-awamir wan nawahi ini nunjukno nak kanjeng Nabi nonjen tiyang waras tenan. Al-Quran dengan makna al-awamir wan nawahi, ada banyak perintah, ada banyak larangan. Tentu itu secara teori itu membebani Nabi, ya, membebani Nabi. Bagaimana sampean bayangkan seorang Muhammad yang berhadap-hadapan sama khitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa tersiksanya secara psikologi. Sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa, segalanya itu dipaksakan ideal, ya, dipaksakan apa? Ideal. Sehingga dalam banyak riwayat Kanjeng Nabi nak sholat ini jadi peringatan gak sing terlalu khusyuk. Nak sholat itu nak sikil loro sawangane jek enak-enakan. Apa meneh mbek slenden malah enak-enakan. Jadi ben serem ben seru mau sikil apa sih? Sitok. Go sawangane sholat sikil loro iku sawangane jek enak-enakan. Lan ning riwayat Wali Songo iku misale tipake tlacake Sunan Bonang mesti sikil sitok. Kadang ngono takok. Gus, jare iku panggonane salat, kok sikile mesti sitok. Mergo dhisik wis dadi tradisi, salat tuh sing seru nek wis nganggo sikil apa? Sitok. Sikil loro gak seru. Maksudnya iku biasa-biasa wae, paham? Lho niki tenan iki. Sehingga Nabi ben seru, maksudnya ben tambah heboh, tambah seru. Niku nunjukna ning ngarepe pangeran nak salat nganggo sikil napa? Wis pol kesel salat nganggo apa? Akhirnya mbek pangeran saking taate, saking kepingine untuk tawaduk kepada Allah segalanya serba spesial, termasuk cari paling susah. Akhirnya kalian pangeran dieling, ora kudu ngono. Maksudnya salat kowe ora kudu. Lho nggih to kados bocah sing jenise khusuk. Iku nak sendake koyo nekek weteng tenan. Sing jenis khusuk lho. Itu sudah otomatis. Nak jenis ra khusuk ya sampe kukar-kukur. Paham? Lah Nabi ngoten sendake yo betek salat nganggo sikil napa? Sitok. Belum jumlah waktunya. Panjang sekali. Sehingga Allah sakit. Orang ngono maksud. Quran tak turun ning kowe ora perlu litat abad napa
bil ibadah mintu liqiyamika bi sholatil lail. Jadi sudah sholatnya panjang pakai hanya kaki napa satu. Ini zaman kula ceritani. Itu bagian dari tat'aba bima fa'alta. Nabi menyusahkan diri. Tapi lebih dari itu sebetulnya ketika para ulama dan ada ayatnya, maksudnya ada ayat Quran. Di luar itu ada masalah yang lebih urgensi, lebih parah. Bahwa ketika Nabi mendapat wahyu untuk dakwatun nas ilallah, supaya manusia itu baik, supaya manusia itu soleh, itu Nabi tersiksa betul. Karena Nabi harus kayak mendapat amanat menyelamatkan manusia. Kalau agama Kristen menyelamatkan domba-domba sing napa tersesat. Paham ya? Nah, cara terminologi Kristen itu darani sampean-sampean domba-domba sing napa tersesat. Semua nabi tentu ingin menyelamatkan napa domba-domba sing napa. Lah adalah yang paling tersesat itu paman-paman dia pusing. Jadi kayak kiai di partai paling balela alumni dia pusing. Paham ya? Uang paling pusing nak dilawan keluarganya napa? Piyambak. Akhirnya Nabi mulai frustasi. Karena beliau itu karirnya seorang nabi, penyelamat umat dari kesesatan. Lah paling sesat itu donatur ya Abu Thalib. Meleset Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, pamane kabeh pusing. Itu sing disebut la'allaka bakhi'un nafsaka. Mungkin mat kowe iku frustasi nganti ngrusak awakmu dhewe. Mergo Allah yakunu napa mukminin, karena mereka tidak iman. Bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau. Akhirnya Nabi bingung. Mulane kula nu sering kanca kula sing alim tak kandhani, iki nek dadi kiai aja tenanan. Pokoke ngomong Islam ku apa? Ya Islam ku salat. Salat 5 iku Islam. Wis ngono tok, ora usah ngomong liyane. Lah kok saged? Kira ora rasane dadi kiai. Sebenarnya santri ku nak khusuk ning pondok ku semangat. Salat qobliyah, ba'diyah, sarunge yo mlicit, klambine takwa mlicit. Sebenarnya SD mertua tak bapak katokan cekak kapok. Lagi ora rasane ndekne ngomong aurat jebule dia mertua katokan cekak lara. Mulane kula termasuk kiai sing sangat mengharamkan khusuk nemen-nemen. Itu enggak prospek. Itu enggak prospek ke depan. Bahaya itu apa? Bahaya. Bagi keberlangsungan kebersamaan apa? Bahaya. Rata-rata kita mondok, kita jadi orang soleh itu kan dari keluarga awam. Kowe ora usah anut kiai-kiai sing mbah-mbahe wis kiai di pondok, iku ora masalah. Bapake wis sarungan wis kelambenan takwa. Tapi kita iku Islam anyaran, ora usah repot. Nek takok Islam yo apa iso salat lima wektu. Lah sing diharamno apa ya zina mateni wong. Lah nak bengok-bengok ning dalan ora apa-apa, pokoke. Mergo kadang kita punya orang tua sing rezekine kok maklaran sepeda, kok maklaran ontek. Dan rezekine kok cangkeme. Lah nek misale dari awal ngomong-ngomong fal yakul khairan aw liyasmut. Bapak meneng mati wong rezekine kok maklaran. Paham? Jadi pribumisasi Islam dengan hitung-hitungan teknis itu penting. Napa? Kanjeng Nabi mawon tahu meriang gara-gara ndekne nyaratno ideal. Nyangkone nek sudah dadi nabi terus sukses dakwai paman-pamane. Malah sing balelo sinten? Paman-paman. Meriang ruwet. Wes ngono sing tertarik gembel-gembel kaya Bilal, Ammar, Suhaib kira-kira sing tertarik. Akhirnya pengikutin Nabi ya pengangguran-pengangguran sing nasibnya ora jelas. Ngomong sing nasibnya jelas gak tertarik. Ning dinggon wong mapan mbek gerakan tertentu ora tertarik. Gawane wong mapan ora tertarik, nggih demo-demo reformasi gak tertarik. Meskipun ya banyak juga orang-orang mapan sing tertarik meluruskan, tapi kan lewat parlemen atau lewat media. Nak demo tetap mikir ini mobil KAC ora kuat meneh ning lapangan. Mungkin peka sama-sama ingin menunjukkan dukungannya, tapi nak wong sugih tetap lewat parlemen, lewat media, nulis ning koran. Wis demo aja untuk tulisan, artikel ya dibayar. Niku rada badi. Itu sudah sunnatullah. Nggih kula cerita. Dan yang paling berat dialami Rasulullah juga Sayyidina Ibrahim, juga semua nabi. Niki ben dadi peringatan kangge jenengan sing dadi tiyang saya. Niku ndak mesti keluarga. Nabi Nuh di bojo sing balelo. Nabi Ibrahim di bapak sing balelo. Nabi Nuh duwe anak sing balelo.
Nabi Muhammad duwe paman-paman sing sebagai orang tua. Mergo Nabi sudah tidak punya bapak yang balilo. Paman penting, orang paman gak kanggu. Mungkin kalau kita punya bapak kandung, itu paman balilo ora masalah karena kita hanya berhubungan dengan bapak. Kanjeng Nabi boten, paman yang berposisi sinten? Bapak. Jadi susah tenan. Nanti kan ada di kiai alumni balilo. Itu rasa susah, itu biasa, itu ringan, itu cek apa? Ringan. Misalnya ke instruksi PKB kok santri meleset P3 atau instruksi P3 meleset PKB itu ringan sekali, sangat apa? Sangat ringan. Karena semua ujiannya Nabi itu mesti ada internal sing balilo. Kayak apa susahnya Nabi? Dia punya istri yang balilo. Nabi Ibrahim Azar bapaknya, Nabi Muhammad paman. Akhirnya mereka tersiksa, hampir frustasi. Secara naluri basarnya hampir frustasi. Terus ngendikane Allah Ta'ala, jangan. Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu enggak. Jadi gampangannya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus napa? Didengar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi.